dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita bahas tentang wiring diagram yang ketiga. Setelah kemarin kita bahas tentang joki dan elektrik. Nah, untuk yang sesi ketiga ini kita bahas tentang diesel pump controller. Jadi nanti wiringannya teman-teman bisa lihat ini cukup rumit ya, besar dan rumit. Jadi saya mohon teman-teman untuk tidak skip video ini, karena ini penting nanti untuk bisa saya menjelaskan cara kerja wiring diagram ini ya, jadi tidak ada salah pemahaman. Jadi saya mohon untuk bisa memperhatikan video ini ya, cari waktu yang tenang karena durasinya pasti akan cukup panjang. Oke, kita mulai saja. Nah, seperti ini ya teman-teman wiringannya. Teman-teman bisa lihat itu cukup panjang sekali dan komponen yang digunakan juga banyak ya kan. Dan saya tidak akan menjelaskan satu persatu relay-relaynya yang dipakai ya. Jadi saya cuman akan mencoba memberikan keterangan beberapa komponen saja ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi ya mungkin yang warna-warna kuning-kuning seperti ini aja ya, yang tulisan-tulisan kuning ini aja nanti yang akan saya coba terangkan. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat ini ada fasa R dan N ya. Ini fasa R dan N ini adalah fasa AC ya. Jadi ini arus AC, alternatif current. R ini adalah fasa R dan N ini netral. R itu fasa R ya, N itu netral. Jadi ini AC alternatif current. Ini masuk ke baterai charger. Jadi ini baterai charger ya, baterai charger. Lalu ini ampere meter dan ini voltmeter. Lalu P ini positif dari baterai atau aki, dan N ini adalah negatif dari baterai atau aki. Lalu start ini yang ke arah dinamo starter ya, panahnya keluar berarti menuju ke arah dinamo starter engine ya kan. Lalu sini ada push button reset ya, push button reset. Lalu di bawahnya ini ada solenoid ya. Jadi ini nanti kabel power yang ke solenoid. Solenoid ini untuk membuka solar atau solar. Jadi solenoid itu pada dasarnya kerjanya ada dua. Jadi energize to start dan energize to stop. Jadi maksudnya dapat power untuk menstart engine, bukan maksudnya menstart secara seperti dinamo starter, bukan, tapi untuk membuka aliran solar agar engine bisa start. Dan energize to stop itu memberi power ke solenoid untuk menutup aliran solar sehingga diesel pump pun shutdown atau off seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada selector switch, ada manual dan ada auto. Nanti ini saya terangkan ya cara kerjanya. Kita jadi option pilihan manual, off dan auto. Kita lanjut, dan ini adalah pressure switch ya. Pressure switch yang kita pakai itu adalah kaki NC nya untuk wiring diagram ini. Lanjut lagi, di bawah sini teman-teman bisa lihat ini adalah relay ya, relay. Ini ada lampu juga, ada lampu engine stop, ini indikator engine stop. Nanti untuk simulasi dari wiring diagram ini teman-teman bisa lihat di sini nanti untuk stopnya. Kalau ini pilot lamp ini nyala berarti keadaan engine dalam proses stop. Oke. Lalu ini ada kontaktor, ada relay 1, relay 2, relay 3 dan seterusnya ya. Dan ini ada timer relay
untuk start ya. Ini kita kasih waktu 3 detik saja dari mulai press switch kontak sampai dengan dia mulai start tuh 3 detik delaynya. Lalu ini ada relay untuk start failure. Jadi selama 15 detik kalau engine tidak running, maka relay ini akan memberi sinyal, memberi perintah untuk men-shutdown engine ya, dan menghidupkan alarm ya, alarm gagal fungsi jatuhnya ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi, terus geser. Ini ada lampu indikator low oil press ya, low oil press. Jadi dalam keadaan nanti ini manual, lampu ini akan nyala untuk menandakan bahwa oil engine tuh tidak running, jadi dalam keadaan standby ya. Lalu yang adalah indikator running. Kalau engine-nya running, indikator ini akan nyala. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang di atas ini teman-teman bisa lihat, ini ada oil pressure switch dan water temperature switch. Ini letaknya di engine ya, atau di diesel. Jadi berupa switch, 2 switch, yang untuk oli dan untuk air. Oke, dalam rangkaian ini yang saya pakai adalah switchnya itu NO ya kan. Nanti kalau teman-teman dapatnya NC berarti harus dirubah dulu di panel starternya ke NO ya, untuk bisa terkoneksi dengan panel diagram ini. Oke, lanjut. Dan ini adalah plus out dari regulator engine atau baterai charger ya, atau ya dinamo charger di engine. Ini masuknya ke sini. Ini bisa dipakai, bisa enggak, tapi saya jarang sekali pakai gitu kan. Yang saya pakai hanya untuk engine, indikator engine running itu dari oli saja ya. Teman-teman mau pakai alt juga boleh. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada tombol start ya, push button start. Ini push button start. Lalu ada buzzer atau mini siren. Teman-teman bisa pakai mini siren, bisa juga pakai buzzer, tapi saya saranin untuk mini siren saja karena suaranya lebih kencang ya, lebih nyaring dibandingkan dengan buzzer. Lalu ini ada push button untuk alarm stop. Oke, lanjut ke atas, ke bawah dulu ya. Nah, ini ada lampu untuk start failure. Jadi kalau start failure, lampu ini akan nyala ya, seperti itu. Nanti kita simulasikan. Oke, lanjut ke atas. Ini ada jumper to auto shutdown ya, jumper to auto shutdown. Ini maksudnya kalau 2 titik ini di jumper, maka wiring diagram ini akan bersistem, akan men-shutdown engine secara otomatis jika terjadi masalah pada engine, misalnya oil pressure-nya rendah atau temperaturnya tinggi. Kalau 2 titik ini di jumper, jadi kalau nggak di jumper nggak akan bekerja ya safety-nya. Jadi itu safety-nya dalam sistem hidran tuh nggak boleh ada safety. Jadi dia penuh olinya rendah terbacanya atau temperaturnya tinggi, pompa akan tetap running kalau tidak di off secara manual. Dan di atas ini ada tombol push button stop ya. Oke, sekarang kita coba simulasikan wiring diagram ini ya. Kita coba simulasikan dulu. Oke, kita play. Kadang play ini teman-teman bisa lihat, ini MCB belum saya naikkan. Ini yang R dan sudah warna merah ya, berarti untuk fasanya, dan N untuk netralnya. Teman-teman bisa lihat untuk netral dari AC itu warna biru dan dari DC itu warna hijau. Oke, kita naikkan MCB 1, MCB nya ya. Nah, sudah masuk fasanya ke baterai charger. Nah, dari baterai charger ini akan keluar arus DC ya, direct current
Misalnya lambangnya tuh plus dan min ya, plusnya merah dan minnya tuh warna hijau. Oke, kita naikkan lagi untuk MCB 2 nya. Nah, itu masuk ke ampere meternya ya, ampere meter. Langsung ke voltase dan tidak atau belum masuk ke baterai atau aki kalau MCB 3 nya belum naikkan. Dan ini ampere nggak akan membaca apa-apa, nggak akan terbaca ampernya kalau MCB 3 nya belum dinaikkan. Dan kalau sudah dinaikkan seperti ini, maka ampere meternya akan membaca berapa besaran ampere yang dicas ke aki ya. Jadi penting untuk selalu menghidupkan power listrik ini tuh satu fase ini jika dalam keadaan standby ya, standby, panel standby. Kalau power listriknya mati, maka baterai chargernya juga akan tidak bekerja seperti itu. Jadi misalnya MCB nya saya offin seperti itu, teman-teman bisa lihat baterai charger ini nggak akan bekerja teman-teman, nggak akan ngecas apa-apa ya kan. Yang ada power tetap masuk ya, ke ampere meter dan voltase, dan ini menguras aki ya. Sedangkan dari baterai charger ini nggak menghasilkan nggak mengecas ya, nggak mengecas aki. Oke, kita sambungkan lagi. Nah, jadi kita akan coba secara sistem manual dulu ya. Oke, saya besarkan, maksud saya kecilkan seperti ini secara keseluruhan agar teman-teman bisa melihat kerjanya wiring diagram ini ya. Saya jelaskan satu-satu tadi ya, teman-teman nggak bisa melihat ya yang lampu-lampu di bawah yang putih, yang tulisan putih-putih ini teman perhatikan. Ini engine stop yang akan bekerja nanti. Terus ada low oil press, ada running, indikator running, terus indikator water heat temperatur, ada starting ya, starting, dan ada start failure ya, itu untuk lampu-lampu ya. Teman-teman perhatikan indikator itunya aja ya. Oke, dan timer-timer yang bekerja. Kita mulai secara manual. Oke, manual, kita coba dulu ke manual. Ini tandanya off ya, satu ini manual dan ini auto. Kita coba secara manual dulu. Teman-teman bisa lihat yang bekerja adalah relay K1 ya, dan yang nyala ini lampu low oil press ketika dalam posisi manual ya, posisi manual. Dan ini engine belum running, jadi hanya posisi manual seperti ini. Yang indikator bekerja adalah low oil press dan relay untuk manualnya. Dan ketika tombol start ditekan seperti ini untuk start secara manual, teman-teman bisa lihat itu indikator startingnya ya kan, indikator starting. Dan dinamo start bekerja, diesel pump mencoba untuk running dan menaikkan oli ya. Oli ini tersambung, yang tadinya NC, yang tadinya NO ini oli pressure-nya ketika ditekan tombol start ini akan berubah jadi NC ya. Dan yang tadinya starting, pilot starting nyala, sekarang berganti running yang nyala. Ini berarti bahwa engine telah running. Oke, dan ketika running ya, ketika sudah running, ketika ingin mengoffkan ya, kita tekan tombol stop di pojok kanan atas ini ya, kita tekan. Ini akan memberikan waktu untuk timernya bekerja selama 6 detik untuk men-shutdown engine ya. Kita tekan 1 2 3, kita tekan tombol stopnya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ketika engine sudah berhenti bekerja, maka oli akan terbuka kembali ya.
jadi tidak tersambung, akan putus kembali, sehingga posisinya akan kembali seperti semula, seperti ini manual ya. Kita coba sekali lagi ya, kita coba start secara manual. Starting, oli naik, engine running kan, seperti itu. Lalu kita stop 6 detik, teman-teman lihat ya pilot lamp untuk stop engine nya 6 detik. 1 2 3 4 5 6 lepas, dan oil pressure switch pun terlepas, jadi tekanan olinya pun sudah terputus, posisi kembali seperti semula. Sekarang kita coba yang untuk autonya ya, kita robot dulu, off, lalu ke auto. Nah, ketika auto, pressure switch sudah tersambung ya. Nah, teman-teman bisa lihat ke starting. Ketika starting 3 detik, 15 detik dalam waktu 15 detik jika engine tidak running, maka start failure-nya akan bekerja. Nah, teman-teman lihat tuh ya, ini start failure-nya bekerja, dan pompa ini juga bekerja ya. Kita coba sekali lagi ya, teman perhatikan, ini lampu start failure-nya ya, dan ini tombol stopnya, pilot lamp stopnya, engine stopnya, lalu ini buzzernya bekerja juga ya. Kita coba lagi ya, coba lagi. Jadi saya coba lepas dulu pressure switch-nya. Sebenarnya begitu pressure switch-nya tersambung, ini akan start ulang. Oke, starting ya. Dalam waktu 15 detik jika engine tidak running, maka buzzer akan berbunyi, lampu start failure-nya nyala, dan lampu pilot lamp-nya juga nyala ya, seperti itu. Oke, 6 detik, lepas lagi, posisi kembali semula. Dan untuk ketika buzzer bunyi kan berisik sekali, jadi untuk menghentikan suara dari buzzer ini, kita tekan alarm stopnya. Oke, buzzernya sudah berhenti bekerja, tapi start failure-nya, lampu indikator tetap nyala, karena memang tetap masih nyala, karena ada berapa ya komponen yang belum sempurna bekerja, harus direset dulu untuk kembali seperti semula. Jadi tombol reset sini ditekan ya, ini ditekan untuk mengembalikan posisi kontrol panelnya seperti semula. Kita tekan tombol resetnya, nah akan mulai kembali dia untuk auto start ya kan. Starting ketika 15 detik dia akan start failure kalau engine tidak running dalam waktu 15 detik, seperti itu ya. Oke, kita reset kembali, bekerja mulai dari awal lagi dia. Nah, ketika oli sudah naik, maka indikatornya akan berhenti bekerja. Nah, oli naik ya kan, indikator running, pilot runningnya nyala, maka engine akan running, dan wiring diagram ini pun sudah bisa bekerja dengan sempurna. Dan pressure switch-nya yang tadinya NC, begitu pressure tercapai akan lepas. Nah, seperti inilah kalau pompa dieselnya sudah bekerja. Keadaan panelnya seperti ini kalau engine sudah bekerja ya. Lalu kita stop dengan diberi waktu 6 detik untuk men-shutdown engine. Dari pengalaman ini sudah cukup ya waktunya 6 detik untuk men-shutdown engine. Kita stop 1 2 3 secara manual. Oke, stop engine, dan ketika pompa sudah mati maka oli akan terputus kembali. Oke, seperti ini ya teman-teman cara kerjanya. Jadi ini posisi pressure sudah tinggi dan engine dimatikan secara manual, stop, pompa pun atau diesel pun berhenti bekerja, dan panel ini standby
ya. Di posisi ini dalam keadaan standby. Kalau pressure-nya turun, yang pressure switch ini kembali ke NC, maka pompa akan starting secara auto kembali. Oke ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, jika stop secara terus menerus, yaitu itu biasanya tuh keadaan engine akan cepat panas ya. Nah, disinilah water temperature switch ini akan berfungsi, ya kan. Jadi misalnya udah seperti ini, tiba-tiba water temperaturnya berfungsi, temperaturnya panas, ini kontak, maka buzzer ini akan tetap bekerja ya, tapi engine tidak shutdown, ya kan. Engine tidak shutdown, kalian bisa lihat ya. Saya lepas dulu ya, lepas dulu ininya. Ketika saya kontakkan switch ini ya, engine tidak akan shutdown karena tidak boleh ada safety ketika pompa running untuk men-shutdown engine gitu. Jadi ketika dibutuhkan pompa lagi running itu nggak boleh tiba-tiba water temperaturnya tinggi terus men-shutdown engine gitu kan. Karena lagi lagi sedang butuh-butuhnya kita air, tiba-tiba karena safety tekanan oli kurang atau temperatur tinggi, maka engine shutdown itu kan nggak boleh ya. Jadi pada dasarnya memang tidak boleh ada safety ketika sedang digunakan. Oke ya, cukup mengerti ya teman-teman ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan ini wiring diagram ini kalau teman-teman screenshot di sini kan terlalu kecil, jadi saya buatkan wiring diagramnya berupa PDF. Nanti teman-teman bisa download di linknya, saya taruh di kolom deskripsi ya, bisa di download di situ ya. Oke teman-teman, terima kasih, kita ketemu lagi di next project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.